Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini, pagi setengah siang, oke. Kita akan Dr. Wasian. Beliau ini adalah humas di tim penanggulangan COVID-19. Oke, sahabat-sahabat semuanya, silakan untuk bergabung. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan hingga kita bisa bertemu dalam diskusi yang alhamdulillah. Selamat bergabung sahabat-sahabat semuanya, dulur-dulur mahasiswa Tunas Mala di diskusi pada siang hari ini. Ya, kita siang ini akan berdiskusi banyak tentang itu ya. Jadi ini yang sedang hari ini terjadi. Jadi ini yang sedang terjadi dan yang sudah dan bahkan sudah kita merasakan kurang lebih 2 bulan sejak Maret sampai akhir Mei ini. Ini kita sudah masuk di bulan Mei dan alhamdulillah kalau dihitung kita pun bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang kalau kita hitung 27 Ramadan, kalau terhitung kurang 3 hari lagi. Ya, selamat datang sahabat-sahabat semuanya. Kayaknya saya masih perlu itu ya. Kita masih perlu memeriksa koneksi karena masih belum bisa. Kira-kira suaranya sudah enak apa belum ya? Minta tanggapan dari sahabat-sahabat semuanya, dulur-dulur Lamongan. Ya, tetap jaga kesehatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa connect, Mas? Halo. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di tengah bulan Ramadan? Baik-baik. Alhamdulillah. Oke, Pak, perkenalkan nama saya Ahmad Ainul Fahruri. Saya ketepatan asli orang Paciran, Desa Derajat. Nah, saya juga ketepatan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kalau S1-nya sudah, Pak, sekarang meneruskan S2. Dan kemarin saya ditugaskan oleh Ketua Purnas Mala, sedulur Fahmi, untuk menjadi moderator pada diskusi siang hari ini, Bapak. Siap. Oke. Bagaimana Pak? Kira-kira bisa dilanjutkan karena kayaknya koneksinya masih berputar terus, Pak. Gimana? Jalan jarang koneksinya. Iya. Nah, ini dengan Bapak Dr. Abdullah Wasian, nih. Iya, saya Dr. Abdullah Oke. Wasian. Dengan menjadi Kepala Tugas tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Lamongan. Oke. Mungkin ini sedikit mengenalkan, Mbak ya, dengan namanya Purnas Mala, mungkin agak itu, Pak, mungkin agak itu ya, kurang begitu familiar, Pak ya. Kalau mungkin familiar juga perlu saya jelaskan atau sekedar informasi. Purnas Mala ini merupakan sebuah kumpulan forum-forum mahasiswa di Kabupaten Lamongan yang ada di beberapa kota di Indonesia, Bapak. Ya, asli orang Lamongan. Yang organisasi ini sebenarnya banyak bertujuan kepada menghimpun serta berkumpulnya wadah komunikasi dari ini agak saya enaknya miring saja, Pak, atau gimana, Pak? Halo, Bapak. Halo. Wah, saya enaknya miring saja, Pak. Halo.
Nah, ini aja Pak ya. Ya Bapak, Fornas Malam merupakan organisasi itu ya, Orda, organisasi daerah yang mahasiswa khususnya yang merantau di beberapa daerah gitu kan, beberapa kota besar. Jadi kumpulannya lahir pada 2015 atas inisiasi dari namanya Ismala, Ikatan Siswa Mahasiswa Lamongan, yang membuat Silatnas, Silaturahmi Nasional, yang akhirnya memunculkan nama yang bernama Forum Nasional Mahasiswa Lamongan. Alhamdulillah hari ini Fornas Mala sudah bukan lagi ya, beberapa partner mitranya, ada beberapa kota seperti kalau di Jakarta ada Permala dan beberapa di juga ada Ismala dan Ikamala yang ada di beberapa daerah Tulungagung, Malang, Madura, Bandung, Bali, banyak sekali Pak. Jadi kami sebenarnya di sini ingin itu ya, mendapatkan informasi dan sosialisasi yang tepat gitu. Kira-kira begitu Bapak. Utamanya adalah sahabat-sahabat saya yang ada di beberapa kota yang tidak bisa mudik Bapak. Jadi kira-kira nanti kita akan berbicara banyak. Kalau temanya di sini adalah corona mengancam Pemkab Lamongan tiap lawan, gitu kan? Nah, sesuai dengan tor yang sudah disampaikan kepada tim gugus percepatan COVID-19. Ya. Mungkin untuk diskusi ini, Bapak, kita akan memberikan batasan waktu karena kurang lebih kita akan live streaming ini sekitar 1 jam. Jadi nanti sekitar 10 sampai 15 menit, Bapak Abdullah Wasian akan memberikan sosialisasi tentang COVID-19 dan menjelaskan kebijakan pemerintah Lamongan dalam menanggulangi COVID-19 di Kabupaten Lamongan. Setelah itu menjelaskan skema, gitu kan, skema yang seperti penanganan ODR, ODP, OTG, dan PDP, dan bahkan konfirmasi COVID-19. Setelah itu nanti akan kita laksanakan tanya jawab, Bapak. Kepada yang terhormat, Bapak Abdullah Wasian sebagai Kepala Humas Tim Gugus Tugas Tim Percepatan itu ya, COVID-19 Kabupaten Lamongan, kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih sahabat-sahabat juga Fornas Mala ya Mas ya. Ya benar Bapak, Fornas Mala. Fornas Mala ya. Ya. Kita nanti saya akan menyampaikan mewakili Bapak Kepala Dinas sebagai juru bicara gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID Kabupaten Lamongan. Ya Bapak. Ya, saya akan mewakili beliau. Ya, kita langsung nanti sekilas ya. Saya berikan gambaran, tapi setelah itu kita dialog interaktif saja supaya materinya pas dengan apa yang menjenengan butuhkan dan nanti bahan-bahan yang akan kita sampaikan. Ya Mas ya. Iya Bapak. Siap. Oke. Bapak, mohon maaf, ini ada beberapa komen, suaranya kurang keras Bapak. Atau Pak Mana juga. Saya buka masker Mas. Gitu aja Bapak. Ya. Mau nggak pakai masker sampai protes? Ini ya gugus tugas nggak pakai masker ya. Kita kan, saya juga pakai masker Pak, walaupun ini di take edum Pak. Ya, ini gambaran aja ya, coronavirus bagaimana kita ketahui. Halo, ya, langsung masuk ya. Iya Bapak, monggo silakan. Mengenai coronavirus, sebagaimana yang sudah kita ketahui, ini adalah salah satu jenis virus corona ya. Kalau kita sebenarnya sudah kalau virus corona seperti yang sudah kita Halo Bapak. Pada koneksi internet, hilang kembali sahabat-sahabat.
Eh, mohon maaf kayaknya itu ya, ada beberapa kondisi internet yang kurang bagus. Saya undang lagi, sahabat, karena oke, siap, siap, siap. Kita undang lagi Dinkes. Sebentar, kayaknya antusiasnya luar biasa. Saya lihat di sini ada 52 lebih. Ya, Bapak. Kemudian tanda-tanda yang sering ya kita ketahui ya, seperti gejala ringan, yaitu seperti batuk pilek biasa, demam batuk pilek, sesak napas. Nah, bila sampai berat ini bisa sampai timbul radang paru atau pneumonia, bisa gagal nafas sampai gagal ginjal, bahkan sampai menimbulkan kematian. Yang fatal ini sering kita sebut sampai di fase ARDS, jadi Acute Respiratory Distress Syndrome. Nah, biasanya ini di radang paru-parunya ini ada satu kelainan yang masif, yang banyak ya. Nah, biasanya coronavirus ini, COVID-19 ini masa inkubasinya itu 5 sampai 6 hari ya, dengan maksimal yang ada adalah 14 hari. Nah, pada kasus COVID ini kapan munculnya? Kalau di dunia itu muncul pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Nah, kalau di Indonesia kapan? Di Indonesia diketemukan di Depok tanggal 2 Maret 2020. Ini kasus pertama yang diumumkan di Indonesia. Nah, untuk Jawa Timur diumumkan pertama kali diketemukan tanggal 15 Maret 2020. Nah, Lamongan sendiri kapan? Kalau Lamongan pertama kali ditemukan waktu pertama adalah tanggal 24 Maret 2020. Karena pasien pertama waktu itu adalah seorang pendatang dari wilayah Jakarta yang kebetulan ada kelainan paru dan juga diabetes. Waktu diperiksa pemeriksaan COVID, kebetulan dia juga terinfeksi COVID-19. Nah, untuk Lamongan sampai saat ini ya, pasiennya istilahnya yang kita sebut dengan ODR, yaitu orang dengan risiko, di mana ini merupakan pendatang Lamongan, baik itu dari luar kota, dari zona merah maupun dari luar negeri. Jumlahnya ada 44.731. Nah, ya, Bapak. Untuk pasien OTG, yaitu orang tanpa gejala, itu ada 607. Sedangkan untuk pasien PDP ada 445, dengan kasus kematian ada 2. Kemudian untuk PDP ada 160 yang tercatat ya, dengan angka kematian ada 16. Untuk kasus konfirmasi sendiri ada 67 ya, dengan catatan sudah sembuh 17 orang dan meninggal ada 10 orang. Nah, perlu rekan-rekan mahasiswa Lamongan ketahui ya, ini saya sebutkan untuk sebarannya ya. Halo Bapak. Halo ya. Mbak. Nah, untuk sebarannya di Lamongan ya, ini ya, Lamongan ini tersebar tersebar di 16 kecamatan dengan sejumlah sekitar 41 desa. Di mana ada satu desa yang juga jumlahnya juga sampai tinggi, sampai 7 orang dalam satu desa itu. Jadi total
Lamongan ini ada 60 di Blimbing, Pak, ya? Pasien konfirmasi. Dalam di Blimbing 67 pasien terkonfirmasi. Di Blimbing ya, sebentar ya. Di Blimbing ada 3, Pak. Ada 3 ya, dengan isolasi mandiri 1 dan meninggal 2 untuk yang Blimbing. Ya, sebentar ya. Ya, ini kalau sesuai dengan itu, Pak, ya. Ini per 15 orang, 1 sembuh, 19 Mei. Jumlah totalnya ya, ada 7. Ya, ada 7 ya. Terus sembuh 1, isolasi mandiri 1, rusunawa 1, isolasi rumah sakit 1, dan meninggal 1. Ya. Untuk Paciran total ada 11, 7 di Blimbing, 3 di Desa Paciran, 1-nya di Desa Banjarwati. Nah, ya. Dari ya. Ada lanjutan lagi karena banyak sekali pertanyaan yang. Oke, ini ya. Saya kasih gambaran aja untuk yang alur itu, Pak. Skema penanganan. Oh, skema ya. Ya. Jadi permasalahan di Lamongan ini terkait dengan COVID itu sementara ini kita inventaris ada sekitar 5 permasalahan pokok. Pertama adalah tingginya masyarakat Lamongan yang bekerja di rantauan. Di perantauan ini baik itu dari luar negeri termasuk juga daerah-daerah yang terpapar virus COVID sebelumnya. Jumlah ODR seperti yang saya sampaikan tadi sekitar 44.000 orang. Terus yang kedua, karena Lamongan ini satu istilahnya hampir bisa dikatakan dengan satu kesatuan dengan Surabaya, ya maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, akhirnya pengaruh Surabaya ini akhirnya terpapar atau masuk ke daerah Lamongan. Ini terkait juga dengan tingginya pekerja yang pulang pergi, ya baik itu pulang pergi harian ada sekitar 13.962, pulang mingguan ada 9.941, dan pulang bulanan sekitar 4.885 orang. Nah, ini juga merupakan faktor. Nah, termasuk ini kalau kita katakan, kita sebut ada 2 macam ini, ada klaster PP pulang pergi Lamongan Surabaya, dan juga termasuk yang masuk klaster impor Surabaya. Nah, kemudian selanjutnya Lamongan ini sebagai menjaga kegiatan perekonomian Surabaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini terkait juga dampak-dampak ekonomi, dampak-dampak penyakit dari Surabaya juga akan langsung terpapar atau dirasakan oleh wilayah Lamongan. Kemudian permasalahan adanya TPI ya Pak, di Desa Blimbing, yang dimana merupakan suatu pusat mobilitas dan kerumunan dari berbagai daerah, dari kabupaten bahkan Jawa Tengah, ya bisa sampai Pasuruan, ya, di mana pada satu titik, pada satu kesempatan waktu tertentu itu kumpul sebegitu banyak, kemudian setelah itu menyebar ke seluruh penjuru daerah. Nah, ini merupakan faktor, kita tidak bisa membuktikan bahwa asalnya itu dari Blimbing, dalam artian orang Blimbing, bukan. Bisa juga orang luar waktu masuk, nah, pada saat di pertemuan di Blimbing itu. Iya, itu memang adanya itu, Pak, ya. Ya. Kemudian di samping itu ada faktor istilahnya apa? Ada petugas haji, ya. Nah, waktu itu terpapar di Surabaya ada sekitar 22 orang, ya. Di mana ini juga
menyebarkan ke rekan kerjanya, yaitu baik di puskesmas ataupun keluarganya. Ini merupakan satu klaster tersendiri yang jumlahnya cukup banyak. Tapi alhamdulillah untuk yang klaster haji ini bisa tertangani dengan baik. Kemudian langkah-langkah ya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan, yang pertama antara pembentukan tim gugus sesuai dengan SK Bupati nomor 188 garing 143 bulan Maret tahun 2020 tentang pembentukan tim gugus COVID Kabupaten Lamongan. Kemudian pembentukan COVID Center Lamongan. Selain itu, selain itu juga ada upaya pencegahan. Kita mengacu pada instruksi Bupati nomor 1 tahun 2020 tanggal 4 April 2020. Yang intinya pertama memang wajib pakai masker ya. Terus yang kedua ya sementara ini khusus saya enggak pakai masker dulu ya, jangan diprotes soalnya nanti. Ya enggak apa-apa Pak, enggak apa. Karena kualitas suara Pak nanti. Ya. Jadi para audiens ini supaya physical distancing gitu, menjaga jarak. Oke, siap Bapak. Physical maupun social distancing kita diharapkan tetap menjaga jarak. Kalau dulu 1 meter, tapi dari penelitian terbaru harus 1,5 atau 2 meter. Ya, kita ikuti karena ini perkembangannya istilahnya dinamis, maka hasil penelitian terakhir yang kita pakai. Terus kemudian kita menghindari tidak keluar rumah ya. Bila keluar rumah hanya bila perlu saja ya. Jadi kalau tidak perlu, tidak emergensi ya usahakan tidak di rumah. Kemudian cuci tangan pakai sabun ya. Atau kalau kita orang sibuk kadang susah dari sabun ya bawa hand sanitizer. Tapi saya tekankan bahwa mencuci tangan lebih pakai sabun itu lebih baik daripada memakai hand sanitizer. Hand sanitizer. Kenapa Pak alasan Pak? Ya pertama ya kuman COVID ini paling tidak tahan dengan deterjen, tidak tahan dengan sabun. Jadi begitu kena sabun dia akan cepat mati. Jadi efektivitasnya itu lebih tinggi. Sebenarnya kalau kita sama-sama bisa melakukan ya, kalau sama-sama di rumah ada 2 ya, pakai sabun itu lebih baik. Kemudian tidak mengandung alkohol yang otomatis tidak ada iritasi dan sebagainya ya. Terus kemudian kalau dibandingkan hand sanitizer ya, konsentrasi hand sanitizer itu kan terlalu pekat ya. Kadang kalau apalagi mungkin kepegang anak kecil dan relatif berbahaya. Jadi kalau ada pilihan antara pilihan sabun dan hand sanitizer, pakailah sabun saja. Kecuali kalau kita memang orang mobile ya, enggak setiap waktu kita ketemu tempat cuci tangan. Kemudian hindari menyentuh wajah. Ini karena memang kode entry atau tempat masuknya kuman ini pertama di mulut, hidung dan istilahnya mata ya. Jadi konjungtiva atau mata. Dan disebutkan juga ada istilahnya perlukan kecil di kulit, tapi ini relatif kecil. Makanya dengan memakai masker ya, pertama ya, kita melindungi dari penularan. Yang kedua juga kita mencegah masuknya kuman. Gitu. Nah, kedua hal itu harus kita pakai. Kemudian jaga kondisi tubuh seperti kita ketahui. Ya, imunitas Pak ya. Imunnya itu harus ditingkatkan ya. Itu imun itu baik itu bisa makanan, baik dari pikiran, dari perasaan sehingga bahagia itu akan meningkatkan imun sehingga akan mencegah infeksi COVID ini ke tubuh kita. Jangan lupa imun ya. Kemudian periksa kesehatan dalam artian bila keluhan ini berlanjut atau ini masih panjang, tentu harus periksa kesehatan. Kalau memungkinkan bila ada indikasi atau gejala-gejala lain yang mengarah ke COVID, akan ada satu pemeriksaan lebih lanjut. Pertama, periksa darah. Kedua, periksa ronsen. Yang ketiga, diperiksa rapid test. Nah, kalau tiga-tiganya ini unsurnya lebih mengarah, makanya akan dilanjut dengan pemeriksaan swab nasofaring. Ya.
Kemudian kira-kira begitu dulu, Bapak. Ya. Kayaknya ini ada beberapa pertanyaan yang sekiranya berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Ya. Oke, jadi pertama begini Pak. Oke. Ketika di sini kan Lamongan sudah melaksanakan rapid test dan bahkan Lamongan juga sudah membeli alat Avias kalau nggak salah Pak ya, dari Korea itu Pak. Ya. Nah, ketika seseorang di rapid test, kira-kira itu ketika di rapid test sudah ada positif Pak, itu apakah sudah mendekati positif atau tidak gitu loh. Maksudnya kadang karena kan tingkatannya ada rapid test, ada swab kalau Lamongan punya Avias ya, setelah itu ada swabnya pun ada. Kalau kemarin Lamongan awal-awal yang awalnya dengan bangganya hanya 0%, setelah itu langsung bisa sampai 10 gitu kan. Nah, itu yang akhirnya swab awal di UNER. Lah kira-kira itu gimana Pak prosesnya Pak? Ya. Ini langsung aja ya, supaya mengarah ya, langsung kita tanya jawab aja ya. Ya, ini komentar di IG Pak, saya sampaikan untuk nanti langsung ditanya jawab saja. Kita langsung dialog interaktif saja Bapak. Oke, siap. Saya jelaskan ini masalah rapid test ya. Rapid test itu adalah satu screening test ya, yang kita lakukan. Nah, tujuannya apa? Karena satu penyakit ini kalau pandemi ya, maka penularan ini harus cepat dihentikan ya. Karena apa? Berbeda dengan demam berdarah ya gambarannya. Kalau demam berdarah, orang yang sakit itu dia tidak akan menularkan ke orang lain sebelum orang lain itu digigit nyamuk. Ya, gitu. Itu. Ya. Nah, terus yang kedua, orang sakit demam berdarah, kalau sakitnya parah, pasti dia di rumah sakit. Nah, bedanya dengan COVID ini seperti ini. Jadi orang misalnya terinfeksi, ya bisa yang kita sebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Dia itu layaknya seperti orang biasa. Layaknya seperti orang biasa, tapi bisa menularkan. Nah, disinilah bahayanya. Makanya setiap yang kita tahu bahwa seorang A itu sudah terkonfirmasi, ya, artinya sudah itu positif, maka ditelacak atau di tracing. Di tracing ini ditelusuri. Sebelum kamu sakit ini dalam 14 hari terakhir ini kamu ketemu siapa aja. Nah, orang-orang ini yang akan kita evaluasi lebih lanjut. Yaitu pertama diwawancara, kemudian kita skor ya. Kalau orang istilahnya teman si A yang sudah terkonfirmasi ini syarat, akan kita lakukan rapid test. Nah, rapid test ini macamnya ada dua, ada yang antibody dan ada yang dua antigen. Nah, yang sering itu termasuk yang punya Lamongan itu adalah antibody. Jadi rapid test yang antibody cuman kualitasnya ini lebih bagus dari istilahnya rapid test yang stick antibody yang biasa kita yang istilahnya dipromosikan, ada yang jual lah seperti itu. Ini kualitasnya lebih bagus. Nah, untuk Avias ini kelebihan juga dia bisa mendeteksi antibodinya itu imunoglobulin M atau G ya. Nah, biasanya kalau ketemu imunoglobulin M, ini berarti pasien itu masih reaktif, masih bisa menular. Nah, ini. Nah, kalau kita dari Avias muncul M, imunoglobulin M, maka kita lanjuti dengan pemeriksaan swab. Swab. Di pangkal hidung atau daerah indil-indil lah, maksudnya pembelimbingnya ya. Nah, atau itu. Nah, kemudian kita kirim ke pertama itu di ITD UNER, terus yang kedua di PTKL BP Surabaya. Terus kami sudah dulu sampai tidak ngatasi karena memang ini center begitu banyak masyarakat yang baik kabupaten kota yang mengirimkan, maka sekarang sudah ditambah lagi di Rumah Sakit Dr. Sutomo juga bisa, kemudian Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang juga bisa,
rumah sakit Karangkembang. Ya. Ya, itu. Nah, jadi terus rencana rumah sakit baru untuk COVID-19 itu gimana, Pak? Nah, ini ya. Jadi kita ini kan nggak tahu, Mas ya. COVID Ya. ini kita berperang ini dengan lawan yang kita sebelumnya tidak tahu. Ini nanti perjalanannya bagaimana, ini bisa melandai. Sampai saat ini semua ahli juga tidak berani bilang bahwa ini kapan akan melandai. Nah, makanya pemerintah Kabupaten Lamongan ini menyiapkan alternatifnya banyak, Mas. Jadi pertama yang kita di samping rumah sakit di Kabupaten Lamongan yang rumah sakit rujukan itu adalah Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri pertama, yang kedua Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Nah, kita sudah mengantisipasi jauh-jauh ya bahwa ini nanti kalau hanya 2 ini akan membludak. Maka kita mengembangkan lagi rumah sakit atau puskesmas Karangkembang ini sebagai rumah sakit darurat ya. Jadi bukan semakin ya, ini seleksi awal untuk darurat untuk pasien-pasien yang belum terkonfirmasi positif. Jadi ini masih pasien yang berat dan PDP. Terus kemudian kita ada Rusunawa. Rusunawa ini yang sudah positif tapi sehat. Nah, kita bedakan di situ supaya nggak ngumpul dia. Nah, untuk kedepannya kita juga sudah mulai pembangunan. Ini ada rumah sakit darurat COVID ya. Nanti kalau ini sudah jadi, secara otomatis Rusunawa juga beban sudah hilang, Karangkembang juga hilang, akan tertumpu di situ sebagai pusat untuk perawatan dan isolasi dari COVID, khususnya di Kabupaten Lamongan. Nah, kita juga tidak tahu nanti gelombangnya kalau di istilahnya dari beberapa ahli mengajak pada tahun 2018 1918 bahwa ada waktu itu flu Spanyol ya, ada second wave itu gelombang kedua yang Ebola kan juga pernah ada Pak di Afrika, Pak. Siap? Ya. Halo? Setelah itu begini, Pak. Ketika semisal itu kan sudah kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan melewati tugas atau COVID-19. Nah, dengan jumlah positif konfirmasi Lamongan itu ada 67, kita bandingkan saja, Pak, di kabupaten tetangga kita Gresik yang hanya ada 59. Lah, Gresik ini sudah PSBB, Pak. Lah, Lamongan kok belum PSBB, kira-kira ini gimana, Pak? Dengan jumlah positif yang banyak, apalagi kalau kita lihat klasternya tadi Bapak sudah bilang, ada beberapa klaster kerja yang pulang pergi, ada juga klaster nelayan di TPI, yang kalau kita ketahui di Paciran ada yang namanya Desa Blimbing, itu pun juga klaster TPI, gitu kan. Lah, kemarin kalau itu sudah ada namanya karantina tingkat itu ya, desa. Lah, tapi dirasa itu kok kayaknya belum efektif, Bapak. Kira-kira gimana itu, Pak? Nah, jadi ya Mas ya, untuk menentukan PSBB atau enggak itu memang kabupaten itu berhak mengajukan usulan ke Menkes lewat gubernur ya. Tapi dipandang walaupun kasusnya ini banyak ya, kita ini kan sebenarnya ya BB sekarang mungkin ini sudah istilahnya COVID ini sudah berkembang. Jadi kita dalam hal ini tidak memilih PSBB murni ya, seperti yang diklausulkan oleh pemerintah, tapi kita juga mengambil item-item PSBB yang Halo, Bapak? Sambungan terputus kayaknya. Jadi Lamongan tidak mengambil PSBB, tapi Lamongan mengambil beberapa item-item dalam PSBB. Ini sedang dijelaskan, tapi kok terganggu. Nah, kita keluar. Oke. Sinyalnya lagi kita
Aduh, gimana ini? Mohon maaf teman-teman semuanya, jadi karena kita social distancing ya, jadi saya ini moderator sekaligus eh, Dinkes. Ya, mohon maaf teman-teman semuanya. Jadi karena oh ya, gabung. Ya, Bapak. Ya, ya. Hmm? Saya lanjut ya. Ya, dilanjut Bapak. Ya, awal kita menerapkan PSBB level desa. Jadi ada 4 desa, salah satunya Belimbing, Mayong, terus Surabayan, satunya Sukotadi, dari Sukotadi. Kemudian kedepannya kita juga akan mengembangkan ke semua desa yang di situ ada konfirmasi positif. Kegiatan-kegiatan ini sebenarnya penerapan mirip ya dengan PSBB, memang sudah dilakukan, jadi pembatasan termasuk menghindari kerumunan, kemudian sholat Jumat juga tetap dilaksanakan tapi dengan jarak. Jadi ada satu protokol-protokol kesehatan yang harus dipatuhi ya, agar kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik. Antara lain tempat cuci tangan, diperiksa, kemudian harus ya pakai ini masker dan ya jarak. Ya. Ini ada lagi Bapak. Apakah sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan ini sudah masif yang pertama? Yang kedua adalah kalau kita ketahui itu kan nilainya media Bapak. Sedangkan hari ini kalau kita ketahui beberapa daerah saja di daerah Pantura, kalau bulan Ramadan gitu kan, hari ini bulan Ramadan agak sore sedikit saja Bapak, itu pasti akan banyak perkumpulan massa. Sedangkan kalau kita lihat di checkpoint di depan WBR itu masih belum efektif Bapak. Hanya beberapa hari baru setelah itu ada checkpoint lagi. Lah, kira-kira ini gimana Bapak untuk menanggapi hal ini? Sebenarnya kita sudah berkoordinasi ya, baik itu aparat ya dari Satpol PP, dari kecamatan, dari Polsek, dari Konramil ya, ini kita memang sudah mulai bergerak, termasuk untuk di wilayah Lamongan Kota ya, ini sudah mulai aturannya semakin diperketat. Kalau kemarin berupa himbauan, sekarang mulai ada sanksi. Untuk toko-toko yang ramai sekali, yang kita sanksinya ya bukan langsung ke manajemennya, agar mereka menambah tenaga untuk pengaturan pengunjungnya. Misalnya dibatasi dalam waktu satu jam ini, misalnya kapasitasnya hanya 50, ya mungkin diberi nomor antrian seperti itu. Jadi 50, satunya yang keluar, baru yang keluar boleh masuk lagi. Jadi supaya tidak terjadi penumpukan atau kerumunan dari masyarakat yang ingin gitu untuk keperluan Ramadan maupun Lebaran. Jadi mulai kita atur ya, kita perketat, dan juga di pasar Lamongan ya, pasar tingkat ini sudah mulai ada dari pihak Polres maupun Kodim, ada anggota yang ikut berjaga di sana, termasuk memulangkan orang yang mau masuk pasar tapi tidak membawa masker. Membawa masker. Terus jarak berjualan juga harus ditata, harus ada jarak ya, minimal tetap 1 meter itu minimal ya. Karena kita memang secara otomatis tidak bisa Mas untuk menghentikan kegiatan perekonomian ya, kalau pengusaha besar. Kalau untuk yang ibu-ibu yang berjualan itu ya kan, untuk 1 atau 2 hari tidak kerja juga
kebutuhan untuk makan dan anunya juga akan terganggu. Jadi kita tetap ekonomi itu berjalan tapi dengan pembatasan-pembatasan ketat supaya kasus konfirmasi di Kabupaten Lamongan ini tidak semakin bertambah. Ya, ya. Ya, ini antusiasnya juga luar biasa, Bapak. Ya, kita keluar lagi dengan Dinkes Kabupaten Lamongan. Oke. Kira-kira Dinkes. Mohon maaf, teman-teman semuanya. Kayaknya itu ya. Kalau kita lihat di sini sekarang waktunya sudah jam 2 lebih 10, kurang hitungannya kurang 20 menit lagi, sahabat-sahabat semuanya, dulur-dulur dari Lamongan. Ini sudah beberapa diterangkan. Mungkin ini masih itu ya. Ya, ini ada komentarnya juga, mental kebu, sosialisasi ya pakai code ya. Ya, mungkin ini beberapa hal yang sekiranya harus kita telah bersama-sama bahwa sosialisasi sebenarnya bisa kita lakukan dengan dimulai dari kita sendiri, sahabat-sahabat, atau dulur-dulur yang ada yang menjadi pemirsa pada diskusi pada siang hari ini. Tapi begini, kita lagi berbicara soal regulasi-regulasi yang sudah regulasi yang telah atau yang tidak bisa bergabung dengan Lamongan. Terus lagi kita coba ini terakhir mungkin kita akan ngomong soal itu ya. Kita akan ngomong, oke. Assalamualaikum Bapak. Ya, halo. Ya, mungkin itu Bapak. Untuk ini kita waktunya sekitar kurang 19 menit lagi, dan karena jam 14.30 kita harus selesai atau menyelesaikan. Ya, berkaitan dengan itu Bapak, mahasiswa-mahasiswa Lamongan yang ada di luar daerah Lamongan. Kira-kira apakah ini sudah menjadi pembahasan dari tim gugus tugas atau dari pemerintah Kabupaten Lamongan yang diketahui oleh Bapak, karena Bapak menjadi humas ya. Kalau kita menelaah Bapak, di beberapa kabupaten, kalau kita lihat di Kabupaten Jember, karena Kabupaten Jember ini, kalau khususnya saya kuliah di Jogja, teman-teman yang ada di Jogja itu, yang berasal dari Jember, itu sampai dikirimi yang namanya bahan logistik. Nah, ini bentuk kepedulian dari pemerintah kepada teman-teman yang ada kuliah di luar. Kira-kira dari pihak tim gugus percepatan Lamongan, karena tadi Bapak juga berbicara, ya tidak lagi, tadi berbicara terkait mati. Ya, ini juga menjadi kerisauan bersama teman-teman, dulur-dulur, karena kita ketahui bersama-sama di Lamongan ini mahasiswanya juga kameramu loh bos. Kalau insya Allah di sini aman ya, nggak tahu, Jabri aja mas. Semangat mas. Ya, ini sudah kita berkali-kali teman-teman semuanya. Ini juga menjadi sebuah perhatian khusus karena beberapa mahasiswa-mahasiswa yang ada di Lamongan, yang ada di luar kota, ini juga terpaksa untuk tidak bisa mudik. Kira-kira ini bagaimana dari pemerintah Kabupaten Lamongan? Sebagai salah satunya adalah sebagai penentu kebijakan. Karena kalau kita ketahui bersama-sama, tidak bisa lagi teman-teman. Kita coba lagi dengan Dinkes. Jadi penerangannya tadi lebih banyak kepada sosialisasi. Assalamualaikum Bapak. Ya. Ya. Oke. Mungkin nanti untuk usulannya gimana Pak? Yang usulannya nanti kita di luar. Oke. Usulannya nanti akan kita sampaikan kepada tim gugus ya, supaya menjadi agenda pembahasan bahwa istilahnya banyak mahasiswa ini karena aturan memang tidak boleh mudik dan tidak boleh pulang kampung untuk sementara.
mungkin bisa ada akomodasi yang diberikan oleh Kabupaten Lamongan. Tetap nanti kita akan berkomunikasi lebih lanjut. Semoga hal ini juga bisa terlaksana seperti kabupaten-kabupaten lain. Soalnya kalau mahasiswa pulang ini juga permasalahan sendiri buat di desanya, karena ya termasuk harus masuk di isolasi karantina desa. Nah, itu kan juga permasalahan. Toh daripada nanti istilahnya sama-sama di karantina desa juga ada istilahnya akomodasi yang diberikan, yo gak usah mulai tapi akomodasi. Gak usah mulai tapi di sana. Ya. Tapi kan lagi-lagi kebijakan, Pak. Karena teman-teman juga ketahui juga bahwa ketika di sana pun kadang sampai sendirian di kos, secara psikologisnya juga kena, malah nggak kena corona, malah nanti stres, Bapak. Ini kan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dari tim tugas Lamongan, tim tugas COVID-19. Ya, ini lagi Pak, ada pertanyaan dari teman-teman, karena memang sangat luar biasa interaktif Bapak. Kalau kita lihat ini ada 100-an lebih yang melihat diskusi pada siang hari ini. Ketika seseorang yang sudah ada terkonfirmasi, ya biasanya kan dari puskesmas Bapak, biasanya kan ada rapid test, itu ada positif. Setelah itu menunggu swab dari pemerintah gitu kan, atau dari dinas kesehatan atau dari rumah sakit umum Kabupaten Lamongan, dari Sugiri, itu biasanya kan isolasi Pak. Nah ini ada beberapa kejadian yang memang isolasi mandiri di desanya itu malah tidak sesuai dengan protokoler yang ada Bapak. Jadi kalau misal ada satu desa itu yang ditaruh di pinggir pantai, sirkulasinya tidak jelas, itu kan padahal juga masih menunggu dari swab. Nah ini kira-kira gimana Bapak tanggapan dari Bapak hal tersebut? Ya memang untuk isolasi kan kemarin ya dari kesepakatan ya kita pada saat rapat memang desa itu harus menyediakan tempat isolasi yang untuk komunal. Tapi sebenarnya ini bukan mutlak ya. Isolasi mandiri itu bisa dilakukan di rumahnya masing-masing dengan protokol khusus protokol kesehatan yang sudah kita sepakati. Seandainya yang ini kan ada satu istilahnya kita bilang isolasi diri atau isolasi mandiri ya. Ini satu kata tapi levelnya juga berbeda. Misalnya untuk ODR bagaimana, untuk OTG gimana, untuk PDP gimana, sampai untuk terkonfirmasi juga berbeda. Walaupun sama-sama isolasi mandiri. Seperti PDP bisa satu rumah tapi harus pakai masker, tetap jaga jarak. Tapi yang untuk terkonfirmasi itu juga terpisah betul. Nah, harus terpisah betul konfirmasi. Mungkin bisa ada tingkat dari rumahnya yang terkonfirmasi di tingkat atas, yang keluarnya di bawah, atau di sampingnya yang betul-betul terpisah. Nah, selama ini pemerintah Kabupaten Lamongan juga termasuk adanya rusunawa. Ini adalah satu fasilitasi sudah terkonfirmasi ya sudah jelas. Nah itu kita taruh di istilahnya di rusunawa. Nah untuk yang swab ya, yang dari pemeriksaan Avias misalnya sudah positif nunggu swab ya. Sebenarnya tidak harus ditempatkan di isolasi komunal, dia bisa di rumahnya tapi dengan protap khusus. Istilahnya kalau sudah punya IgM-nya positif ya, makanya ya harus diperlakukan seperti dia sudah positif. Nah tujuannya apa? Kalau nanti benar-benar positif kan nggak sampai menular orang lain. Jadi prinsipnya tidak harus diisolasi di desa, di ruang tertentu, tapi bisa di rumah. Tapi yang memang harus menandatangani ketaatan isolasi mandiri. Karena kalau dikumpulkan tidak di rumahnya itu juga menimbulkan stres tersendiri buat yang pasien yang akan diperiksa swab tadi. Padahal hasil swabnya juga belum tentu dia positif. Stresnya duluan karena harus diisolasi di ruang yang bukan rumah. Ya, itu kan dari beberapa tadi kira-kira adalah
itu Pak ya, kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya. Kira-kira ada cara lain nggak Pak, selain misal membubarkan kerumunan massa gitu kan, kerumunan massa dengan itu Pak, dengan cara baik-baik gitu kan, bahkan di komentar ini sama saja gitu kan, PSBB sama saja kalau tidak dengan cara yang keras gitu kan. Apakah ada cara lain yang telah ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan Pak? Jadi gini Mas ya, pola penanganan kita lawan istilahnya sekarang menghadapi COVID ini dengan satu penyakit yang karakteristiknya kita tidak tahu ya. Jadi ini masih polanya berubah-berubah. Makanya ya nuwun sewu jangankan level kabupaten ya, tingkat nasional aja level anunya itu penanganannya berbeda-beda, berubah-berubah. Jadi sampean bisa mendengar bahwa pejabat A, oh ini tidak boleh mudik, yang satu pejabat B boleh mudik, yang satunya tidak boleh sholat Id, yang satunya boleh. Itu level negara. Jadi apalagi yang level Lamongan yang harus mengikuti ini. Ya. Jadi prinsipnya ya, apalagi pemerintah sudah jauh ini sudah mulai bilang bahwa kita sudah harus berdamai dengan COVID ya. Apalagi harus berteman dengan COVID. Intinya yang ditekankan pemerintah ini, COVID ini jangan dianggap sebagai lawan yang betul-betul harus diberantas ya. Karena kita tidak tahu ini polanya bagaimana. Apakah nantinya itu COVID itu hampir sama dengan demam berdarah. Sampai saat ini demam berdarah juga belum terselesaikan. Kita hanya menekan ke titik yang paling rendah. Demikian juga COVID ya. COVID ini kita tidak tahu apa ini bisa hilang ya, apa bisa masih ada, tapi nanti dengan istilahnya dengan OTG yang kita tekankan adalah jangan sampai dia itu menimbulkan kematian yang besar. Ya. Kalau kita bicara ada banyak orang infeksi, banyak OTG aja orang sehat itu sudah terinfeksi tapi sudah jalan-jalan kemana-mana. Itu makanya protap untuk penanganan COVID ini kita ikuti perkembangan dan mungkin juga akan selalu dinamis. Jangankan di Indonesia, di Inggris pertentangan antara yang harus lockdown dan yang ekonomi juga bertarung. Amerika juga sama, Eropa juga sama. Saya rasa itu. Jadi prinsipnya ya, kalau pemerintah sekarang membuka keran ekonomi, kita tetap harus dengan protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak, terus Pak. protokol mungkin itu harus kita pakai, tingkatkan imun gitu. Ya. Halo Bapak. Halo, ya siap. Ya, mungkin ini untuk yang pertanyaan yang terakhir Bapak. Untuk sebelum nanti closing ceremony yang akan disampaikan oleh Bapak, ini ada pertanyaan juga yang mengganjal Bapak. Beberapa hari kemarin, ketika ada korban yang positif COVID-19, itu kan sampai ada peti mayatnya, itu kan ditarik sejumlah berapa juta itu Pak. Nah, kira-kira itu bagaimana? Setelah itu, apakah kita seperti rakyat biasa ini, ya rakyat biasa, itu mau tes rapid test yang posisinya adalah ODR, orang dalam resiko, Pak. Nah, itu kira-kira ada biaya apa tidak, Pak? Jadi, ya pertama ya, untuk peti mati, ya istilahnya penanganan ya, untuk penderita COVID, tetap nanti akan kita bicarakan ya. Saya sendiri juga nominalnya nggak paham itu berapa. Jadi, prinsipnya, ini kan permasalahan di harga ya, bukan proses. Kan ada juga ini harga nggak masalah, tapi proses kan menakutkan, ada pakai hazmat dan sebagainya ya, pakai pelindung yang full blown ya. Sebenarnya itu sekarang sudah tidak perlu karena itu dianggap peti mati itu sudah tidak infeksi. Tapi untuk masalah harganya berapa nanti saya akan koordinasi lagi dengan rumah sakit ya, karena memang pemulasaran di rumah sakit kemungkinan untuk
proses pemakamannya itu, apalagi ini kan kalau sudah konfirmasi, biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Termasuk saya juga akan menanyakan, ini hanya biaya perawatan saja atau sampai istilahnya kalau meninggal juga sampai perawatan, sampai pemakamannya. Oke, akan kita koordinasi lagi. Terus yang kedua ini masalah istilahnya masyarakat ingin rapid test ya. Iya Bapak. Karena jumlah rapid test ini ada dua Mas ya, bisa dari program, yang kedua dari mandiri. Kalau yang mandiri bisa dilakukan semua orang tapi dengan biaya. Istilahnya di Poli Paru Rumah Sakit Tersuci, kalau Telamon bisa kisaran mungkin 300-350 gitu ya. Tapi kalau untuk masyarakat ya, ini harus melalui tracing. Tracing ini adalah satu pemetaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan atau puskesmas. Nah, misalnya ada penderita A sing konfirm positif, maka kan yang di tracing ini teman-temannya lah. Kalau yang itu yang hasil pemetaan itu dilakukan oleh puskesmas, ini gratis karena ini program. Jadi prinsipnya kalau untuk yang gratis, kalau dipanggil puskesmas, diperiksa puskesmas itu gratis. Tapi kalau minta itu tidak bisa, itu harus lewat. Oh begitu Pak. Ya. Jadi kalau yang sudah istilahnya tercover, oh ini kemungkinan akan terpapar, itu gratis karena diakomodasi lewat program. Tapi kalau jenengan oke, karena teko dunung-dunung kok menurut saya minta rapid test. Nah, itu bayar itu. Nah, itu bayar. Misalnya, untuk apa ini? Untuk melamar pekerjaan. Untuk melamar pekerjaan karena di sana harus syaratnya bebas COVID. Nah, itu yang mandiri harus bayar. Oh, berarti begini, kalau sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 Pak, tentang pembebasan biaya pasien PIE, ya, itu kan juga ya. Di sana juga ada Pak, tapi kan itu yang berkaitan dengan yang sudah terkonfirmasi atau yang dipanggil jadi program. Nah, yang itu sedangkan dipantau oleh puskesmas, dia nanti siapa saja, nah itu yang gratis. Oh begitu. Oke Bapak, ini karena kita sudah jam 14.27, kira-kira ini ada opening ceremony lah. Jadi closing Bapak, kalau opening kan nanti. Closing ceremony, ya, sosialisasi apa yang disampaikan, setelah itu pesan-pesan apa yang bisa disampaikan bagi teman-teman mahasiswa hari ini yang masih stay di tempat perantauannya gitu kan. Nah, kira-kira apa Bapak? Monggo. Oke, terima kasih ya. Ini adalah satu dialog interaktif yang pertama ya. Mungkin ya, Bapak. Saya juga akan terbuka ya, terbuka kapan untuk hari-hari selanjutnya bisa kita jadwal ulang ya. Tapi ya itu aja seperti permintaan saya. Yo jam Mas. Jam dalu. Ya, kalau jam Bapak. Kerja kapanpun kita ada waktu kosong kita oke. Mungkin juga nanti Pak Kadinkes kalau jenengan minta jam 9, insya Allah bisa. Tapi nih jenengan minta jam 9 malam, itu urusannya ya urusi wong liya. Oke, siap Bapak. Ya. Juga butuh istirahat. Kita kalau jenengan minta jam-jam segini, insya Allah kapanpun kita asalkan tidak bertugas kita bisa. Nah, nanti kan materinya bisa lebih dalam. Tapi minta tolong nanti garis besar materinya yang diminta apa kita tolong dikasih tahu. Okay. Kepada semua mahasiswa Lamongan yang berada dimanapun ya, Forsmala, saya mengharapkan tetap jaga kondisi, jaga stamina, jaga imun Anda karena jenengan di rantauan otomatis harus double spirit. Iya Bapak. Tidak sampai terpapar virus corona yang sedang mewabah di Indonesia. Saya harapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah kita pahami bersama ya, untuk mereduksi atau menurunkan tingkat penularan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat, tolong dilaksanakan sebaik-baiknya. Akhir kata ya kita pemerintah sekarang apalagi sudah membuka keran bahwa kita harus berdamai.